Halo rekan-rekan mahasiswa, saudara-saudara sekalian. Kembali pada mata kuliah Deterministic Optimization. Kali ini kita akan membahas mengenai transportation method atau metode transportasi, baik secara konsep maupun tutorial. Rekan-rekan mahasiswa, salah satu aplikasi yang paling penting dalam melakukan analisis kuantitatif, terutama untuk masalah bisnis, untuk menyelesaikan permasalahan distribusi fisik produk, itu dikenal sebagai metode transportasi. Metode ini bertujuan untuk meminimalkan biaya pengiriman barang dari suatu lokasi ke lokasi yang lain, sehingga kebutuhan dari setiap tempat yang membutuhkan tadi dapat terpenuhi. Dan setiap lokasi pengiriman yang beroperasi, upaya untuk memenuhi kebutuhan mempunyai kapasitas yang cukup. Rekan-rekan mahasiswa, dalam masalah transportasi, maka dikenal ada daerah asal dengan daerah tujuan. Daerah asal berarti daerah yang mempunyai kapasitas, kemudian akan dikirimkan menuju daerah tujuan yang memiliki demand. Artinya daerah origin memiliki kapasitas supply, sementara daerah tujuan memiliki jumlah demand yang harus dipenuhi. Kemudian kita mengetahui bahwa masing-masing kegiatan mendistribusikan antara satu produk dari daerah asal menuju daerah destinasi tentu membutuhkan biaya. Maka biayanya tadi kita analogikan seperti ini adalah C11, di mana daerah 1 menuju daerah dari berasal dari daerah 1 menuju daerah tujuan 1, atau daerah C34 itu adalah komponen biaya, di mana seberapa jumlah barang yang disalurkan dari daerah 3 menuju daerah 4. Pada transportation problem, yang perlu dilihat di sini adalah apakah jumlah supply itu sama dengan jumlah demand. Oke, bagaimana keputusannya di sini? Apabila jumlah supply itu lebih besar daripada jumlah demand, tentu tidak akan terjadi sebuah permasalahan, karena dengan asumsi bahwa semua demand akan terpenuhi. Yang menjadi permasalahan adalah apabila jumlah demand itu lebih besar daripada jumlah supply. Artinya jumlah supply kecil daripada demand. Maka di sini berlaku fungsi prioritas, di mana akan ada beberapa daerah yang mungkin akan tidak tercukupi permintaannya. Namun secara formulasi kita punya dapat model transportasi untuk formulasi tadi, di mana XIJ sebagai decision variable adalah jumlah unit yang akan dikirimkan untuk memenuhi permintaan dari ke I menuju ke demand point atau destination point nilainya ke C, di mana fungsi tujuannya adalah meminimasi sejumlah cost dikali dengan jumlah yang akan disalurkan, CIJ dikali dengan XIJ. Di sini dia punya fungsi kendala, di mana sejumlah yang akan ditransportasikan itu harus kecil sama dari jumlah yang dia miliki untuk kapasitas resource. Artinya sigma XIJ, di mana J sama dengan 1 untuk J sama dengan N, kecil daripada SI, di mana I tadi adalah daerah resource atau daerah origin, I sama dengan 1, 2 sampai ke N. Kemudian XIJ besar sama dari TJ. Maksudnya di sini adalah sejumlah yang akan disalurkan itu minimal harus memenuhi semua permintaan, di mana XIJ adalah I sama dengan 1, I sama dengan M, besar sama dari DJ, di mana DJ tadi adalah destination point, mana J sama dengan 1,2 sampai ke N. Kemudian ada non-negativity, yaitu XIJ besar dari 0, di mana I sama dengan 1, 2 sampai ke M, dan Y adalah 1,2 sampai ke N. Dan perlu kita punya persyaratan bahwa SI itu harus minimal sama dengan DJ. Rekan-rekan sekalian, pada bagian ini saya akan menjelaskan salah satu tutorial menggunakan transportation problem, di mana kita akan menyelesaikan dengan spreadsheet, yaitu Excel solver. Pada bagian ini kita sudah punya metric cross, di mana ada fungsi biaya antara plan 1, 2, dan 3 untuk memenuhi permintaan city 1, city 2, kota 3, dan kota 4. Di sini adalah diibaratkan bahwa setiap plan 1, plan 2, dan plan 3 punya kapasitas supply, di mana plan 1 adalah 35 million kilowatt, plan 2 50, dan plan 3 adalah 40. Di mana setiap kota mempunyai demand permintaannya harus dipenuhi. Kota 1 45, kota 2 22, kota 3 30, dan kota 3 adalah 30 miliar kilowatt.
Apabila kita mengubah ini menjadi sebuah fungsi linear, maka kita dapatkan fungsi tujuannya adalah minimasi Z 8x1 tambah dengan 6x12 ditambah dengan 10x13 hingga nanti 5x1x34, di mana fungsi konstanta ini adalah fungsi metrik biayanya. Kemudian kita lanjutkan dengan supply constraint atau formasi constraint, di mana sejumlah yang disalurkan dari plan 1 itu harus kerjasama dari 35 million kilowatt, dan hal yang sama dengan plan 2 dan plan yang ketiga. Sedangkan dengan demand constraint, bahwa semua yang akan disalurkan untuk memenuhi permintaan itu harus bersama dari demand constraint-nya, yaitu X11 tambah X21 tambah X31 bersama dari 45, X12 tambah X22 tambah X32 bersama dari 20, hingga nanti ke kota 4 yaitu X14 tambah X24 tambah X34 bersama dari 30. Kemudian persamaan tadi itu yang akan kita ubah jadi mendapatkan fungsi optimalnya menggunakan Excel solver. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, dalam tutorial transportation problem untuk menentukan solusi optimal dari masalah transportasi ini, kita di sini sudah memiliki metric cost, di mana nilai dari metric cost ini dapat dilihat pada tabulasi seperti ini, bahwa angka 8, 6 hingga angka 5 merupakan representasi biaya yang dibutuhkan untuk menyalurkan sejumlah unit dari plan 1, 2, dan 3 menuju ke kota 1, kota 2, kota 3, dan kota 4. Masing-masing plan mempunyai kapasitas supply. Di sini plan 1 kapasitasnya adalah 35, plan 2 kapasitasnya 50, dan plan 3 mempunyai kapasitas 40. Pada bagian ini, masing-masing kota mempunyai demand, di mana demand untuk kota 1 adalah 45, demand untuk kota 2 adalah 20, demand kota 3 adalah 30, dan demand kota 4 adalah 30 dan 30 juga. Oke, tahapan yang pertama dalam formulasi linear untuk transportation problem adalah menentukan decision variable-nya. Decision variable-nya adalah sejumlah unit yang akan disalurkan dari plan 1, 2, dan 3 menuju ke kota 1, kota 2, kota 3, dan kota 4. Berarti adalah X11, X12, X14 hingga nanti ke X34. Oke, tujuannya, bagaimana menentukan fungsi tujuan? Fungsi tujuannya adalah sejumlah nilai dari yang akan disalurkan dari kota 1, 2, 3 menuju ke kota 1 hingga ke kota 4 dikalikan dengan metrik biayanya. Jadi persamaannya adalah perkalian antara decision variable dikalikan dengan sejumlah unit biaya yang akan dibutuhkan untuk menyalurkan satu unit produk dari plan 1, 2, 3 menuju kota 1, kota 2, kota 3, dan kota 4. Kemudian kita mempunyai kendala untuk plan. Masing-masing plan punya biaya, punya batasan kapasitas supply, di mana pada bagian ini adalah sejumlah yang akan disalurkan dari kota 1 menuju ke kota 4 itu harus kecil sama dari 35. Di sini kemudian hal yang sama untuk plan yang kedua, yaitu sejumlah dari yang akan disalurkan ke kota 2 itu harus kecil sama dari 50, sedangkan untuk ketiga maka kita dapatkan adalah sejumlah yang akan disalurkan dari plan 3 menuju ke kota 1 hingga kota 4 itu harus kecil sama dari 40. Oke. Kemudian kita mempunyai demand untuk masing-masing kota. Demand masing kota kita dapatkan bahwa sejumlah yang akan disalurkan dari untuk memenuhi permintaan kota 1 maka itu harus besar sama dari 45. Kemudian ada sejumlah yang akan untuk kota 2 akan disalurkan menuju kota 2 itu harus besar sama dari 20. Hal yang sama untuk demand untuk kota ketiga, yaitu sejumlah yang akan disalurkan menuju ke kota ketiga itu harus sama dari 30. Kemudian kita masukkan di sini bahwa sejumlah untuk kota 4 itu harus besar sama dari 30. Kemudian kita menggunakan Excel solver di sini. Letakkan kursor pada fungsi tujuan, kemudian ambil data, kemudian ambil solver. Pada bagian solver ini kita coba reset all terlebih dahulu untuk fungsinya. Maka fungsi tujuan kita tentukan fungsi tujuan, kemudian tujuannya adalah untuk minimasi total biaya, di mana decision variable-nya adalah fungsi decision variable yang tak ditentukan.
Kemudian kita masukkan semua constraint pada bagian ini. Constraint pertama adalah constraint untuk demand supplier constraint atau capacity supply, di mana pada bagian ini harus kecil sama dari 35. Kemudian untuk plan kedua itu harus kecil sama dari 50. Kemudian untuk supplier yang ketiga atau plan yang ketiga itu harus kecil sama dari 40 million kilowatt. Kemudian kita lanjutkan untuk demand constraint, di mana demand constraint di sini adalah untuk memenuhi kebutuhan untuk masing-masing kota, bahwa kota 1 itu harus besar sama dari 45. Kemudian demand untuk kota 2 harus besar sama dari 20. Kemudian kota ketiga itu harus besar sama dari 30. Kemudian kota keempat itu harus besar sama dari 30. Oke, kita coba lihat di sini. Kita sudah pastikan semua constraint sudah dimasukkan ke dalam solver. Kemudian make as constraint variable non-negative. Berarti kita membuat non-negativity bahwa sejumlah unit akan disalurkan dari plan 1, 2, dan ketiga hingga akan memenuhi permintaan di kota 1 hingga kota keempat itu bukan nilainya negatif atau besar sama dengan itu. Kemudian kita ambil simplex method, kemudian kita solve. Oke, pada bagian ini kita sudah dapatkan bahwa fungsi tujuannya dengan nilai minimal TCB adalah 1020 US dollar, di mana bahwa yang akan menyalurkan plan 1 menyalurkan sejumlah 10 million kilowatt untuk kota 2 dan 25 kilowatt untuk kota ketiga. Plan kedua untuk 45 kilowatt untuk kota 1 dan 5 kilowatt untuk kota ketiga. Dan untuk plan ketiga menyalurkan 10 million kilowatt untuk kota 2 dan 30 million kilowatt untuk kota 4, dengan total biaya adalah sebanyak 1020 US dollar. Demikian saudara, semoga pada tutorial ini dapat bermanfaat buat saudara dan dapat dipahami dengan baik. Selamat belajar dan terima kasih.